hal yang aku rasain banget pas pertama kali gaji orang yang tadi gitu ya dari kerja. Nah, mereka ini mandang bisnis, mandang pertanian tuh sangat, ya apaan sih usaha, apaan sih jualan-jualan doang, apaan sih pertanian kotor gitu ya. Bisnis pertanian itu bisnis yang emang gak akan pernah ada ujungnya selama manusia ada di bumi ini. Sehingga pasti potensial dan pasti ada aja yang beli. Milenial bisnis pertanian, kenapa tidak? Inilah yang dilakukan oleh seorang wanita cantik asal Warung Jambe, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, yang sempat kurang optimis di awal merintis usaha penjualan keripik pisangnya. Namun kini ia mampu menghasilkan omset hingga 14 juta rupiah setiap bulannya. Nurul, begitulah panggilan akrabnya, mengungkapkan ide membuka usaha keripik pisang berawal dari hasil panen pisang milik orang tuanya di kebun yang tidak laku terjual akibat pandemi COVID-19. Akibat pandemi itu pula, ia berpikir untuk terus bisa mengisi waktu luangnya yang pada saat itu ia berstatus sebagai mahasiswa semester 3 yang harus pulang ke kampung halaman karena pandemi COVID-19. Ia berpikir apakah harus kerja atau berwirausaha. Namun karena jadwal kuliah online yang cukup padat, ia pun memilih untuk berwirausaha. Dimulai dari menjadi reseller produk kecantikan hingga berpikir untuk memiliki brand sendiri. Dari melihat orang tua dan warga sekitar yang bertani pisang, namun karena pandemi mereka menjual murah bahkan membagikan gratis hasil kebun mereka. Dari situlah Teh Nurul berinisiatif untuk memanfaatkan pisang-pisang tersebut dan ia berharap bisa membantu orang sekitar. Selain ingin membantu orang sekitar, ia pun berharap ingin mandiri di usia muda. Pada awalnya waktu itu kan lagi pandemi tuh, COVID-19, waktu itu aku lagi kuliah semester 3. Akhirnya di umur 19 tahun waktu itu harus pulang ke Cianjur untuk kuliah online. Nah, di sana tuh banyak banget waktu luang yang aku alamin gitu kan, banyak waktu luang yang akhirnya aku harus mikir kira-kira aku harus ngapain ya biar bisa menghasilkan di usia muda dan juga biar ngisi waktu luang aku. Dan akhirnya aku punya dua option. Yang pertama adalah kerja, yang kedua adalah usaha. Nah, dipikir-pikir kalau misalnya aku kerja kayaknya nggak mungkin. Soalnya aku harus kuliah dan kuliahnya cukup padat dengan tugas-tugas aku dan Zoom meeting kan. Nah, akhirnya aku ngambil jalur wirausaha. Nah, terus aku mikir lagi kira-kira produk apa yang harus aku bikin atau yang aku harus jualkan. Nah, pada awalnya tuh aku jualan skincare dulu, jadi reseller orang lain dulu. Nah, ketika jalan 3 bulan sukses jadi reseller orang lain, akhirnya aku mikir lagi kira-kira aku bikin brand apa ya biar aku punya brand gitu. Nah, ternyata pas pandemi itu juga aku ngelihat banyak pisang orang tuaku yang kebetulan dia adalah petani pisang, yang pisangnya ini banyak yang busuk, akhirnya nggak terjual. Dan juga banyak banget petani-petani Cianjur yang menjual pisang tuh sangat murah banget harganya. Bahkan banyak banget yang dibuang atau dikasih cuma-cuma gitu ke orang sekitarnya. Nah, akhirnya aku jadi mikir kan, kira-kira aku harus bikin apa nih buat bantu orang sekitar, terutama ayahku untuk menjual pisangnya hasil kebun itu. Karena sayang banget kalau semisal harus dibuang pisangnya. Nah, karena membusuk kan. Nah, kemudian ada masalah yang kedua juga. Waktu itu karena pandemi banyak banget orang sekitarku itu yang ngerasa susah cari kerja, terus juga mereka butuh uang tambahan, mereka di PHK dan lain sebagainya. Banyak banget yang cerita ke aku kayak gitu, kayak karena aku di Cianjur gitu ya, banyak banget yang cerita, Neng susah banget ya cari kerja, Neng di PHK nih dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga adalah karena tekad aku pengen mandiri di usia muda. Akhirnya ketika ada 3 latar belakang tersebut, mulailah aku untuk bikin keripik pisang dengan brand by Nana Ciut. Ia mengaku awalnya coba-coba, dimulai dengan modal 300.000. Ia jadikan keripik lalu dikemas untuk dijual. Awalnya ia hanya berjualan ke orang sekitar karena banyak yang repeat order. Itulah yang membuatnya berani mencoba terjun ke online shop.
Awal berjualan produknya, ia hanya memiliki 3 rasa. Namun kini, setelah 2 tahun berjalan, ia memiliki 5 varian rasa. Bahkan sekarang sudah memiliki 54 reseller dari seluruh Indonesia. Cukup menarik bukan? Lalu, kenapa Teh Nurul memilih keripik pisang? Karena Teh Nurul ingin agar produknya masa expirednya lebih lama. Jika dibuat keripik dan dikemas bisa mencapai 8 bulan. Dan ia pun ingin agar pemasarannya lebih luas. Kini penjualannya sendiri sudah menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan sudah ada reseller dari Samarinda dan Papua. Untuk omsetnya sendiri 1 bulan sekitar 14 juta rupiah, dan untuk total omset 2 tahun kurang lebih sekitar 260 juta rupiah. Saat itu modal awal cuma 300.000 rupiah, yang waktu itu aku beliin buat kemasan. Waktu itu masih bisa beli 100 piece kan, jadi harganya cuma 200.000 lebih lah. Nah, dan selebihnya aku beliin pisang ke orang tua dan juga buat beli bumbu-bumbu lainnya buat banana chips. Nah, waktu awal tuh aku cuma launching 3 rasa. Yang pertama original gurih, yang kedua milk dan coklat. Dan sekarang alhamdulillah kita udah punya 5 varian rasa. Ada coklat, milk, green tea, strawberry original. Nah, awal mula jualan itu ke orang sekitar dulu, yang ternyata mereka banyak banget repeat ordernya. Nah, akhirnya aku mulai jualan online. Aku cuma posting-posting aja di Instagram pribadiku, terus bikin sosmed buat Bainana, yang alhamdulillah ternyata berkembang sampai sekarang. Kita sekarang udah punya 54 reseller di seluruh Indonesia gitu. Jadi memang sistem bisnisnya kemitraan juga, dan kita 90% pemasarannya melalui online media. Kenapa sih harus keripik pisang? Karena yang pertama alasannya adalah ketika dibikin keripik bakal lebih lama lagi expired date-nya. Kan kalau misalnya kita bikin pisang goreng atau bolu pisang itu kan lebih cepat ya expirednya, beberapa minggu atau beberapa hari mungkin. Nah, kalau keripik pisang ini, kalaupun misalnya pakai kemasan plastik itu maksimal 3 bulan ya untuk masa basinya. Kalau pakai standing pouch kayak Bainana ini, kayak gini, ini bisa nyampe 8 bulan basinya. Makanya kenapa kita bikin keripik biar jangka expirednya lebih lama, yang sehingga kita bisa memasarkannya lebih leluasa dan bisa lebih luas lagi pasarnya. Untuk penjualan kita alhamdulillah udah seluruh Indonesia. Kita ada juga kemarin reseller di Papua, kemudian pernah juga kirim ke Samarinda, Kalimantan. Untuk omset per bulan saat ini bisa nyampe 14 juta rata-rata. Alhamdulillah kalau total omset dalam 2 tahun ini bisa nyampe 260 juta. Teh Nurul kini juga mulai terjun ke pembudidayaan buah pisang, yang saat ini kebunnya dikelola oleh Bapak Teh Nurul, luasnya sekitar 5 hektar. Ia pun berharap dapat membantu orang sekitar dari bisnisnya ini. Bahkan ada orang yang menawarkan diri untuk bekerja dengannya. Dan ternyata peluang bisnis yang kini ia jalani masih terbuka lebar. Contohnya adalah ekspor. Karena ia sendiri merupakan mahasiswa jurusan perdagangan internasional. Teh Nurul pun rutin ikut kegiatan-kegiatan organisasi bisnis yang membuat ia semakin bersemangat. Karena menurutnya semakin besar bisnisnya, semakin besar, semakin banyak orang yang dapat terbantu. Setelah ia terjun ke bisnis pertanian dan banyak ikut kegiatan dari Kementerian Pertanian, ia sadar bahwa banyak peluang dari pertanian. Menurutnya, pertanian itu tidak harus kotor dan kumuh, tapi juga sangat menghasilkan. Seperti layaknya usaha pada biasanya, tentu ada kendala dan tantangannya. Menurut Teh Nurul, untuk tantangannya sendiri terdapat pada usia. Karena usia yang muda, ia sempat dipandang remeh oleh teman-temannya. Namun, karena ia bergabung di organisasi bisnis, membuatnya terus termotivasi. Selama menjalani bisnis, ia pun pernah mengalami berada di titik terendah yang membuat ia berpikir bagaimana bisa membayar jasa orang-orang yang bekerja dengannya. Teh Nurul pun sempat minder dengan pertanian. Namun sekarang karena sudah dapat ilmunya, ia sudah berpikir bahwa pertanian itu hal yang sangat besar.
Menurutnya, bisnis pertanian itu tidak ada ujungnya, potensial dan pasti menguntungkan, sebab banyak peluang yang bisa kita ambil dari situ. Untuk luas lahan dari kebun pisang Bainana yang digarap oleh Bapak sendiri sekitar 5 hektar. Alhamdulillah saat ini juga saya terjun di budidaya pisang yang sekarang saya baru sebulan sebenarnya untuk budidaya pisang dengan jenis pisang apa. Nah, bahkan kadang tuh ada ibu-ibu yang lewat ketika kita lagi produksi ya Kak. Lagi produksi ada ibu-ibu yang lewat terus dia nanya, "Neng ada kerjaan gak buat ibu?" katanya gitu. "Enggak Neng, kira-kira ada butuh bantuan apa enggak?" gitu. Terus juga kadang tuh Teh Pipih dan Teh Uko yang tadi yang kerja itu dia bilang katanya gini, "Neng, ini saudara ibu butuh kerjaan, kira-kira ada enggak yang perlu dibantu?" Dan mereka tuh nawarin diri dengan sendirinya gitu ke Bainana ini, walaupun ya Bainana ini masih ngerintis, masih 2 tahun, tapi ternyata banyak banget orang yang mengharapkan pekerjaan dari bisnis ini. Untuk ke depan tentunya saya pengen lebih besar lagi Bainananya, nggak hanya segini gitu, karena ternyata peluang untuk bisnis Bainana ini sangat besar. Saya melihat ada bisnis ekspor yang saya pun kan backgroundnya adalah perdagangan internasional, ya kenapa enggak saya perjuangkan untuk ekspor ke luar negeri. Hal yang aku rasain banget pas pertama kali gaji orang yang tadi gitu ya dari kerja. Alhamdulillah banget, ternyata setelah adanya Bainana ini ada tetanggaku yang kemarin sebelumnya curhat sama aku yang ngerasa kurang pendapatan, terus ngerasa ya susah kerjaan gitu ya. Alhamdulillah mereka bisa kerja di sini walaupun masih harian, gajinya belum bulanan. Dan mereka tuh nawarin diri dengan sendirinya gitu ke Bainana ini, walaupun ya Bainana ini masih ngerintis, masih 2 tahun, tapi ternyata banyak banget orang yang mengharapkan pekerjaan dari bisnis ini. Nah, mereka ini mandang bisnis, mandang pertanian tuh sangat, ya apaan sih usaha, apaan sih jualan-jualan doang, apaan sih pertanian kotor gitu ya. Bisnis pertanian itu bisnis yang emang gak akan pernah ada ujungnya selama manusia ada di bumi ini, sehingga pasti potensial dan pasti ada aja yang beli. Nanti suatu saat misal pejabat-pejabat Amerika bisa harus makan Bainana dulu baru bisa meeting gitu.